Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi yang kedua dalam acara diseminasi budaya positif sekolah di SMK Negeri 1 Mojokerto. Jadi pemateri pertama kita dari Bapak Khairul sudah Laksana dan diikuti oleh para peserta dari guru maupun peserta didik dengan sangat baik. Nah, yang kedua ini akan ada materi dari pemateri kedua kita yakni Bapak Khairul Ihsan Fakih SST yang akan disampaikan hari ini juga. Mari kita simak bersama-sama. Kepada Bapak Fakih, kami silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Mojokerto, Bapak Abadi SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta tim kesiswaan SMK Negeri 1 Mojokerto yang berbahagia, dan anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah pada sesi yang kedua untuk diseminasi dari budaya positif sekolah ini kita bisa melanjutkan pada sesi siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, tadi dan adik-adik sekalian sudah disampaikan panjang dan lebar oleh pemateri atau narasumber sebelumnya, yaitu Bapak Khairul tentang budaya positif sekolah yang sudah dibahas panjang dan lebar. Tentunya pada sesi siang hari ini kita nanti agar bisa hadir penuh dan hadir seutuhnya di dalam ruangan ini untuk melanjutkan materi. Ada baiknya kita meredakan apa itu ketegangan kita terlebih dahulu. Jadi kita untuk beristirahat sejenak, mengistirahatkan pikiran kita, otak kita agar nanti bisa fresh kembali. Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, saya mohon HP-nya ditaruh dulu semua sebentar, taruh di saku, kemudian sikap atau posisi duduknya ambil yang senyaman mungkin. Silakan ambil posisi duduk yang senyaman mungkin. Oke, sudah siap semua. Kemudian di sini saya akan memutar lagu-lagu instrumental yang nanti kita akan pakai untuk mengistirahatkan pikiran kita. Bapak dan Ibu, tolong ikuti instruksi saya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan metode mindfulness dengan menggunakan STOP. STOP itu sendiri dari stop, take a breath, observe, and proceed. Jadi pada tahap pertama ini tolong pejamkan matanya. Pejamkan matanya dengan posisi duduk yang senyaman mungkin. Kemudian setelah mata dipejamkan, pikirannya tolong dikosongkan dari beban seharian ini, rencana besok hari dan lain sebagainya, tolong dikosongkan untuk sementara waktu. Setelah pikiran kosong, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, saya ingin adik-adik, Bapak Ibu mengambil nafas sedalam-dalamnya lewat hidung, keluarkan lewat mulut perlahan-lahan. Ambil lagi nafas lewat hidung, keluarkan lagi perlahan-lahan. Kosongkan pikiran, hilangkan beban, hilangkan kesibukan yang ada. Ambil nafas satu kali lagi, tarik sedalam-dalamnya, lepaskan perlahan-lahan sambil berhitung perlahan-lahan. Ulangi terus selama beberapa waktu sambil Bapak Ibu dan adik-adik mengambil nafas sekaligus melepaskan perlahan-lahan. Coba kenali jalan-jalan di dalam pikiran atau emosi Bapak Ibu. Cari masalah-masalah atau emosi yang membebani Bapak Ibu. Kenali, identifikasi. Kemudian bungkus rapat-rapat dan buang jauh-jauh. Jalan-jalan lagi, cari lagi emosi-emosi yang mengganggu, bungkus dan buang lagi.
jalan-jalan lagi ke dalam pikiran, cari pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang membuat kita bersyukur sampai saat ini kita bisa hadir sebagai manusia yang bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Tandai, genggam erat-erat sambil terus mengambil nafas dari hidung, lepaskan perlahan-lahan. Syukuri apa yang Bapak Ibu miliki sampai saat ini. Baik, silahkan dibuka matanya kembali Bapak dan Ibu. Kita sekarang sudah bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sekarang Bapak Ibu merasa lebih segar lagi untuk melanjutkan aktivitas yang akan kita lanjutkan untuk diseminasi budaya positif sekolah ini. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih tadi kita bersama-sama sudah melakukan metode STOP ya. Stop itu kita berhenti dari segala aktivitas. Karena dalam keseharian itu kita kan sangat penat sekali ya, aktivitas mulai dari pagi, siang, sore. Kita juga sekarang berada di pertengahan, di mana beban di otak kita itu luar biasa, banyak sekali masalah dan pikiran. Agar kita bisa tetap konsentrasi, kita bisa implementasikan metode STOP tadi di sela-sela kesibukan kita. Jadi Bapak Ibu bukan hanya pakai musik instrumental hanyalah salah satu media yang membantu kita. Bisa pakai cara yang lain, bisa dengan beristighfar, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Istirahatkan otak kita, karena otak kita butuh istirahat. Setelah istirahat, tentunya Bapak Ibu bisa membuang pikiran-pikiran negatif, ambil pikiran-pikiran positif, dan pikiran positif itu yang akan memotivasi kita untuk bisa beraksi lagi, beraktivitas lagi, akan lebih produktif nantinya. Baik Bapak dan Ibu, sekarang saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dibahas oleh pemateri atau narasumber pertama, dan di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Nah, di sini tadi oleh narasumber pertama disiplin positif, kemudian dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, yaitu ada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Pada materi yang ketiga di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Kenapa sih kok ada keyakinan kelas dan apa sih itu keyakinan kelas? Nanti mari kita bahas bersama-sama. Ini oke. Halaman. Nah, ini kita sudah ketemu. Baik, kita sekarang masuk ke keyakinan kelas. Jadi pada materi ketiga ini tentang keyakinan kelas, di sini kita ada pertanyaan pemantik. Jadi di sekolah atau di lingkungan kita biasanya bertemu dengan peraturan ya. Peraturan itu nanti akan menimbulkan hukuman dan konsekuensi. Kemudian ada lagi sekarang tambahan baru, yaitu keyakinan kelas. Jadi ini ada keterkaitan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu terkait dengan peraturan dan keyakinan kelas. Kemudian untuk keyakinan kelas itu sendiri ada beberapa pertanyaan yang nanti akan menggiring kita untuk menuju ke keyakinan kelas. Jadi di sini ada pertanyaan pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi ada pertanyaan di sini, mengapa kita harus memiliki peraturan kalau di jalan raya, kenapa kita harus pakai helm? Mungkin dari Bapak Ibu atau adik-adik yang ada yang mau menjawab pertanyaan tersebut, silahkan. Mic satunya di mana ya? Oh, di bisa. Monggo, Ibu barangkali mau menjawab. Bu Erna, nggih, monggo. Silakan Bu Erna. Mengapa kita memiliki peraturan
untuk keselamatan, keselamatan dan juga supaya tubuh kita terlindungi dari helm tersebut. Oke, terima kasih Bu Erna jawabannya. Jadi untuk menggunakan helm, peraturan tersebut itu adalah peraturan yang untuk melindungi keselamatan dari pengendara motor, atau kalau mobil ya nggak pakai helm ya. Jadi motor atau kendaraan roda 2 seperti itu, agar selamat dan kalau ada kecelakaan dan sebagainya itu tidak sampai terjadi akibat fatal seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Kemudian di sini ada pertanyaan yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Jadi di masa pandemi kemarin atau di masa corona kemarin itu ada 3M ya yang dikembangkan menjadi 5M dan lain sebagainya. Mulai dari mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker. Monggo silakan, ada yang mau menjawab pertanyaan tersebut waktu corona kemarin? Pak Heru, silakan Pak Heru. Oke, terima kasih Bapak sumber waktunya yang diberikan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Menurut dunia medis ya, kemarin dengan kondisi adanya corona ya, itu kita wajib untuk menggunakan masker agar tidak tertular. Lalu mencuci tangan juga karena ada bakteri-bakteri yang mana itu bisa berdampak kurang baik bagi untuk kesehatan, karena tangan itu kan kadang-kadang digunakan untuk makan dan minum juga. Terus untuk menjaga jarak 1,5 meter itu kalau dari sisi medis atau kesehatan itu adalah jarak aman ya, jarak aman agar tidak tertular. Ketika ada pasien yang menderita penyakit menular, itu adalah jarak aman agar tidak menular kepada orang lain. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Heru, penjelasan yang sangat luar biasa, detail sekali dan dilihat dari sudut pandang medis yang sangat lengkap sekali seperti itu Pak Heru. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir terkait dengan peraturan dan keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat kita mengikuti pelatihan atau hadir di sekolah? Nah, jadi kita kan ada peraturan tuh di mana kita harus datang tepat waktu atau hadir di sekolah sebelum jam sekian seperti itu. Monggo silakan, ada adik-adik atau monggo mas-mas mau menyampaikan kenapa kita membutuhkan peraturan tersebut. Bisa ditekan. Udah nyala. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi kita harus datang tepat waktu itu agar suatu pelatihan atau mungkin pelajaran itu bisa berjalan dan untuk teman-teman biar nggak menunggu kita gitu. Oh gitu. Jadi agar semuanya berjalan dengan tertib, maka semuanya harus hadir tepat waktu dan bisa dimulai tepat waktu seperti itu Mbak ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak ya. Kemudian dari sini, dari beberapa pertanyaan tersebut, itu semuanya membahas tentang aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar kita, baik di sekolah ataupun institusi. Kemudian terkait dengan peraturan, di mana ada peraturan itu diikat oleh katakanlah suatu ketentuan yang sudah disepakati, kemudian harus dilaksanakan, dan jika tidak dilaksanakan atau dilanggar itu akan menimbulkan konsekuensi, bisa berupa hukuman ataupun konsekuensi seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Khairon, ketika ada hukuman, ada konsekuensi, dan nanti berikutnya ada restitusi. Kembali lagi kepada peraturan di sini. Ketika kita ingin mendukung motivasi intrinsik ya, ketika siswa atau guru ataupun siapa saja mempunyai kesadaran diri, itu diharapkan untuk bisa kembali ke nilai-nilai atau keyakinan
untuk menggerakkan seseorang. Jadi kita itu jangan lebih takut pada peraturan, tapi kembali ke nilai pada diri kita itu lebih percaya pada nilai-nilai tersebut dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan yang katakanlah kurang bermakna. Kalau peraturan itu memang dibuat untuk dipatuhi, kadang-kadang kita terikat dengan aturan-aturan tersebut. Di situ ada sedikit unsur paksaan juga untuk mengikuti aturan tersebut. Tapi kalau sudah bangkit nilai intrinsiknya, motivasi intrinsiknya tanpa adanya peraturan tersebut, maka kita akan tetap untuk menjunjung tinggi nilai-nilai positifnya agar kita tetap bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kemudian keyakinan itu sendiri dipercaya sebagai nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu, adik-adik ya, yang bisa tersirat ataupun tersurat terlepas dari suku, bangsa, agama, dan negara. Seperti itu. Kemudian pada peraturan di sini kita memang sudah ada di sekitar kita, sudah ada di lembaga kita. Kemudian peraturan itu memang terhubung dengan hukuman ketika melanggar ataupun juga konsekuensi. Dan ketika kita berada dalam sebuah lembaga, kurang lebih seperti ini ya, ini adalah peraturan kelas yang ada di sekolah kita yang berwarna ungu ya. Yang berwarna ungu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini bisa kita kembangkan menjadi sesuatu yang disebut dengan keyakinan kelas. Kemudian peraturan dan keyakinan kelas ini jika dilaksanakan dengan komitmen bersama dengan baik, maka akan membangun sebuah lingkungan yang bersifat positif, lingkungan yang saling menghargai, lingkungan yang saling mensupport, dan pada ujung-ujungnya akan terbentuk sebuah budaya positif pada sekolah tersebut. Jadi dilandasi dari peraturan-peraturan yang ada, kemudian dari peraturan-peraturan yang ada tersebut disarikan menjadi keyakinan kelas yang nantinya akan disepakati bersama dan nanti akan terwujud lingkungan positif dan budaya positif. Dari diagram ini nanti kita coba kita lihat, ini adalah sebuah contoh ya, keyakinan kelas. Peraturan kelas atau peraturan sekolah itu kan sudah ada saat ini di tempat kita, yang sudah dijadikan dalam bentuk tata tertib sekolah dan lain sebagainya. Kemudian dari tata tertib dan peraturan-peraturan sekolah tersebut bisa kita rangkum atau bisa kita sederhanakan menjadi keyakinan kelas. Kenapa kok ada keyakinan kelas di sini? Sebentar. Ini tadi. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Kita punya contoh di sini. Ada dua contoh. Contoh di sini untuk yang pertama TK Dharma Wanita ya. Ada TK di sini. TK Dharma Wanita Persatuan. Kemudian di sini ada beberapa kesepakatan kelas. Nah, di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Monggo barangkali ada Bapak Ibu guru atau teman-teman yang mau menyampaikan yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa ini disebut dengan keyakinan kelas. Dari teman CGP, Bapak Khairon barangkali mau menyampaikan terkait dengan keyakinan kelas yang ada di contoh. Mic-nya, monggo mic-nya. Silakan Pak Khairon. Kalau menurut saya yang menjadi yang sebelah kiri, yang warna hijau, TK Dharma Wanita, itu merupakan bukan merupakan keyakinan kelas, yang merupakan keyakinan kelas adalah yang sebelah kanan ya, yang warna putih, yang ada kesepakatan kelasnya itu kami guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi nilainya atau tingkatannya lebih tinggi dari peraturan kelas itu. Apa sih menurut saya?
Oke, baik, terima kasih Pak Khairon, penjelasan yang luar biasa ya. Jadi di depan itu ada dua contoh, di mana yang sebelah kiri yang berwarna hijau itu merupakan peraturan-peraturan. Jadi masih berupa peraturan karena tertulis secara spesifik dan detail. Jadi seperti datang tepat waktu, itu kan peraturan atau aturan sekolah yang dibuat seperti itu. Kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sudah kegiatan, kemudian yang terakhir itu aktif dalam pembelajaran. Jadi poin-poin yang tertulis pada slide yang berwarna hijau itu masih berupa peraturan. Kemudian kalau berupa peraturan di sini anak agak sulit untuk mengingat. Kenapa? Karena terlalu rinci dan detail dan pasti poinnya banyak. Kalau peraturan itu disuruh menghafalkan berapa aturan yang ada di SMK 1 untuk masuk lab komputer, anak-anak mungkin lupa karena apa? Terlalu banyak seperti itu. Dan di sini nanti bisa disederhanakan menjadi sebuah kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Karena kalau kesepakatan kelas di sini itu kembali kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati bersama? Contohnya di bagian awal di situ kami guru dan murid harus saling menyayangi. Saling menyayangi di situ sudah mengandung arti yang sangat luas. Kemudian berikutnya juga murid yang semangat belajar. Jadi semangat di sini adanya motivasi, kesadaran diri dan lain sebagainya itu masuk pada poin semangat. Kemudian yang ketiga murid yang peduli dengan teman. Jadi pada poin kesepakatan kelas ini jumlah poinnya tidak terlalu banyak, tapi ketika nanti di rinci atau di breakdown itu akan menjadi banyak sekali poin-poin yang ada pada peraturan. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, di sini ini sifat-sifat dari keyakinan kelas, Bapak Ibu ya, di mana keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak, di mana yang rinci adalah peraturannya. Kalau pada keyakinan itu lebih abstrak dan lebih simpel. Kemudian keyakinan sekelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Contohnya itu saling menghormati, kemudian saling menghargai dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu semuanya dalam bentuk kalimat positif ya. Jadi tidak ada jangan atau kalimat negatif itu tidak dituangkan di sana karena untuk penulisan keyakinan kelas agar nanti bisa dipahami dan diingat oleh anak-anak itu kalau mengandung kata jangan itu akan berkonotasi negatif nantinya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak seperti yang saya sampaikan tadi, jangan banyak-banyak. Kenapa? Biar siswa dan guru itu mudah untuk mengingatnya dan nanti ketika melakukan restitusi terhadap permasalahan siswa dari keyakinan tersebut, guru dan siswa bisa mengambil keyakinan yang ada. Kemudian berikutnya lagi di situ semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, ini yang perlu jadi perhatian. Seringkali kita itu tidak memiliki di dalam kelas-kelas ya, tidak ada keyakinan kelas. Kenapa? Karena guru dan siswa tidak membuat keyakinan bersama. Dari peraturan yang ada itu bisa disederhanakan menjadi bentuk keyakinan kelas yang disepakati bersama. Itu nanti akan lebih mengena dan lebih diingat oleh siswa. Dan berikutnya lagi, keyakinan kelas ini fleksibel. Kenapa? Karena bersedia ditinjau ulang dari waktu ke waktu, jadi bersifat dinamis terhadap perubahan yang ada. Jadi kalau kita lihat tadi ada peraturan kemudian dirumuskan, disederhanakan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan membentuk sebuah lingkungan yang positif karena siswa semuanya menyadari dengan keyakinan kelas yang ada. Setelah memiliki lingkungan yang positif, terbentuklah budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini sekarang
kita akan membedakan ini peraturan kelas. Kalau kita rubah menjadi keyakinan kelas, itu bentuknya seperti apa? Ya, contohnya seperti ini. Kita punya peraturan kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas yang ada itu nanti bentuknya seperti apa? Kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian menuju giliran, menggunakan masker, berlari di kelas atau koridor. Itu bentuk keyakinan kelasnya seperti apa? Bentuk keyakinan kelas itu didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah dibahas pada modul 1 dan modul 2 oleh Bapak Hoiron. Nah, siapa yang mau menyampaikan untuk poin yang pertama? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, bentuk keyakinan kelasnya kira-kira seperti apa? Bapak Ibu, silakan. Mas Elvin, Bapak Elvin. Dengan kerapian kita jadi nyaman. Dengan kerapian kita jadi nyaman. Kemudian untuk poin yang kedua, jangan mengganggu orang lain. Itu kan apa itu peraturan ya, dilarang atau dilarang mengganggu orang lain. Bentuk kalimatnya masih negatif, itu pelarangan. Kalau kita rubah kepada keyakinan kelas, kira-kira bentuknya seperti apa? Hargailah orang lain. Menghargai orang lain. Oke, Pak Heru, terima kasih. Berikutnya yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini sangat teknis sekali. Nggih, monggo Berna. Datang lebih awal. Iya. Datang lebih awal. Lebih tenang. Datang lebih awal dan lebih tenang. Oke, terima kasih Bu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah ini Bu Iza barangkali pernah jadi korban kekerasan. Bentuk apa itu keyakinan kelasnya? Kalau kita sepakati bersama, dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa Bu? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Oke, terima kasih Bu. Kemudian kalau ini Pak Heru ini dilarang menggunakan narkoba. Jadi ini masih konotasi negatif ya, ada larangan. Ya. Kira-kira apa Pak bentuk keyakinan kelas yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak agar anak-anak tidak menggunakan narkoba? Dampak dari narkoba. Dampak dari narkoba. Oke. Nah, Pak Elvin, narkoba membunuhmu. Bergantian atau menunggu giliran. Diharap antri. Bu Erna, Budayakan antri, Pak. budayakan antri. Pak Anjar, budayakan antri. Sama nggih? Oke. Antri bikin happy. Antri bikin happy, tapi nunggunya lama. Kemudian berikutnya lagi, gunakan masker. Ini barangkali adik-adik ada yang mau menyampaikan. Jaga kesehatan. Nah ini, jaga kesehatan. Gunakan masker, jaga jarak, itu kan jaga kesehatan semua ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu teknis sekali. Jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Karena nanti kepleset, jatuh, masuk rumah sakit dan itu ya. Kalau bentuk keyakinan kelasnya nanti kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada siswa yang kita sepakati bersama antara guru dan siswa. Perilaku yang baik Perilaku yang baik. menimbulkan rasa nyaman. Perilaku yang baik menimbulkan rasa nyaman. Baik, Bapak dan Ibu, adik-adik tadi sudah coba dijawab mulai dari keyakinan kelas yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kira-kira responnya seperti apa ya? Kita lihat di sini. Ternyata pada poin pertama, kembalikan buku pada tempatnya. Kemudian rapikan komputer setelah memakainya. Itu adalah nilai universal yang disebut dengan tanggung jawab.
Jadi ketika menggunakan sesuatu atau memakai sesuatu, siswa diharapkan memiliki tanggung jawab. Jadi nilai kebajikan yang ada di sana adalah tanggung jawab yang nanti bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Tadi Pak Heru menjawab menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Ini nilai kebajikan yang tidak ada batasan suku, bangsa, agama, bahasa, semuanya sepakat bahwa kita harus menghormati orang lain seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, hadir di sekolah 15 menit. Nah, 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ini juga bagian dari menghormati orang lain sekaligus berkomitmen. Karena itu adalah komitmen. Ketika kita menjadi siswa, kita komit atau kita memiliki komitmen untuk hadir tepat waktu seperti itu. Jadi nilai kebajikan universal untuk hadir di sekolah ini adalah menghormati orang lain dan berkomitmen untuk hadir tepat waktu tersebut. Berikutnya lagi, ketika kita dilarang melakukan kekerasan, jangan berkelahi dan lain sebagainya itu nilai universalnya adalah keselamatan sekaligus menghormati orang lain. Nggak boleh berkelahi di sekolah itu kan ya keselamatan. Kalau berkelahi kan nanti atau kekerasan pasti ada korban. Nah, di sini kita harus menghargai keselamatan dan menghormati orang lain. Berikutnya lagi, kita dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini terkait dengan kesehatan. Jadi anak-anak itu kan diminta untuk menjaga kesehatan kan ya. Kalau di breakdown menjaga kesehatan luar biasa banyak nanti. Dilarang menggunakan narkoba, gunakan masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya lagi, bergantian atau menunggu giliran. Nah, antri itu termasuk dalam menghormati orang lain dan juga dalam poin bersabar. Ya, jadi nilai kebajikan universal yang diyakini sebagai keyakinan kelas adalah menghormati orang lain sekaligus melaksanakan sabar dengan berantri seperti itu. Berikutnya adalah menggunakan masker. Ya, masker ini terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Bukan hanya helm sekarang yang untuk keselamatan itu tadi. Sekarang masker pun juga untuk keselamatan karena kalau COVID dan lain sebagainya kemarin kita harus menggunakan masker. Poin yang terakhir di sini untuk peraturan adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, apa di sini keyakinan kelasnya adalah keselamatan, yaitu tadi biar tidak jatuh ujung-ujungnya masuk rumah sakit. Kemudian keamanan juga. Poin-poin kebajikan universal yang ada di sini itu bisa dilihat pada modul yang pertama 1.1 yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi Pak Hoiron. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang dijadikan keyakinan kelas itu bisa kita sampaikan yang dihubungkan dengan peraturan yang ada. Berikutnya lagi, untuk membuat keyakinan kelas itu bagaimana? Peraturan sudah ada di sekolah kita. Kemudian keyakinan kelas juga perlu kita buat. Jadi keyakinan kelas ini adalah penyederhanaan dari peraturan-peraturan yang ada agar siswa itu bisa mudah untuk mengingatnya. Dengan memudah mengingat keyakinan kelas yang ada, maka siswa nanti akan mudah melakukan restitusi diri. Ini terkait dengan restitusi. Keyakinan kelas ini dihubungkan dengan restitusi diri siswa. Kalau siswa diminta untuk mengingat peraturan kelas, poinnya sangat banyak. Siswa sulit untuk mengingat. Tapi kalau dihubungkan dengan keyakinan kelas yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan nilai-nilai kebajikan universal itu rata-rata umum mereka pahami, mereka kenali, dan mereka bisa mengimplementasikan, itu nanti bisa dipakai untuk merestitusi diri siswa. Untuk prosedurnya, ya ini harus melibatkan warga sekolah atau warga kelas ya, untuk bercurah pendapat. Jadi ketika kita mau menyusun keyakinan kelas, guru tidak bisa sendirian Bapak Ibu, adik-adik.
Jadi nanti adik-adik bersama Bapak Ibu guru di kelasnya dengan dasar peraturan yang ada membuat keyakinan kelas bersama-sama, ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari warga sekolah, bisa di papan tulis, di poster dan lain sebagainya dari hasil diskusi atau musyawarah yang ada. Setelah dicatat, susunlah dalam bentuk prosedur, yaitu pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, ya. Kemudian pembentukannya gunakan kalimat-kalimat positif, jangan menggunakan kalimat negatif, ya. Karena kalau kalimat positif itu lebih siswa lebih mudah mencerna. Kalau bersifat negatif, maka siswa akan merasa itu adalah sebuah larangan atau hal yang tidak mereka minati, seperti itu. Kemudian setelah disusun, dilakukan peninjauan dan penyederhanaan. Bisa jadi hasil dari musyawarah antara guru dan siswa, keyakinan-keyakinannya itu masih sangat rinci dan masih berbentuk peraturan, maka itu disederhanakan menjadi keyakinan-keyakinan kelas. Dan setelah tersusun juga harus ditinjau lagi, jangan terlalu banyak. Ingat, jangan terlalu banyak. Jadi dari peraturan-peraturan yang ada disaripatikan menjadi keyakinan kelas menjadi beberapa poin saja, agar siswa dan guru mudah mengingat. Misalkan datang terlambat tadi, poin yang terkait dengan keyakinan kelas, tidak menghormati orang lain dan komitmennya kurang, kan gitu ya. Kemudian habis memakai PC nggak dirapikan, bentuk tanggung jawabnya kurang, dan seterusnya. Nah, ini perlu kita buat memang di awal pembelajaran dan disepakati bersama. Ingat, wajib disepakati bersama. Guru sepakat, murid sepakat, karena di sini lebih kuat lagi keyakinan sekolah dilekatkan pada dinding, dilihat semua orang dan ditandatangani oleh guru dan siswa yang menjadi keyakinan kelas. Jadi sekarang sudah mulai ada gambaran, ya, ada peraturan, kemudian peraturan itu bersifat detail dan rinci, itu disederhanakan menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang disebut dengan keyakinan kelas. Dan nanti Bapak Ibu guru beserta siswa bisa menyepakati bersama nilai-nilai mana saja yang harus disepakati di kelas tersebut. Nah, ketika siswa sudah paham dan tahu keyakinan-keyakinan kelas yang harus dijalankan, maka lingkungan positif akan mulai terbentuk, motivasi intrinsik mereka akan mulai tumbuh, dan nanti ujungnya adalah budaya sekolah yang positif. Bapak Ibu dan adik-adik, ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas, ya. Ini ada contoh untuk kelas 1, ini 1 SD, ya. Kemudian kelas 5 SD, dan di sini ada kelas 7 misalkan, ini untuk anak SMP. Jadi di contoh-contoh yang ada di sini, ini ada salah satu contoh yang pada keyakinan kelas di kelas 7 yang sudah disepakati dan dibentuk bersama, yaitu keyakinan kelasnya berdasarkan kebajikan universal, saling menghargai atau menghormati tadi itu, ya. Kemudian bekerja, kemudian diterima dan memiliki. Jadi kesepakatan kelas bisa jadi berbeda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, di mana yang paling mereka butuhkan untuk pelaksanaan pembelajaran atau pembentukan budaya positif di lingkungannya masing-masing. Kemudian ketika nanti anak-anak diminta untuk pemahaman yang lebih, biar mereka itu benar-benar paham apa yang harus diyakini di kelas tersebut, keyakinan kelasnya apa, itu ada metode tabel T dan tabel Y. Ini tulisannya kecil sekali, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau pada tabel T di sini, ini kita ambil contoh dari kelas 7 tadi. Kalau kelas 7 tadi kan keyakinan kelasnya adalah hormat,
saling menghormati, saling bekerja, kemudian diterima dan memiliki. Itu untuk tabel T dan tabel Y-nya itu dipakai untuk pendalaman kepada siswa agar siswa benar-benar memahami, dan langkah ini perlu dilakukan di kelas-kelas Bapak Ibu agar siswa benar-benar paham. Ini tulisannya kecil sekali ini, dimana pada poin hormat di situ ada tampak seperti dan tidak tampak seperti, ya. Ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya seperti ini. Ketika di breakdown pada peraturan dari keyakinan kelas tadi, itu pada poin hormat di sini datang tepat waktu. Tidak tampaknya sering datang terlambat. Jadi anak-anak diminta untuk membuat tampak seperti apa hormat itu dan tidak tampak seperti apa menghormati itu. Kalau tidak tampak seperti apa, itu sering datang terlambat. Itu kan tidak boleh seperti itu harusnya. Jadi anak-anak biar memahami. Ini untuk pendalaman agar siswa benar-benar paham dengan apa keyakinan yang mereka yakini, tidak boleh seperti apa dan harus seperti apa. Nah, ini menggunakan tabel T untuk poin hormat, poin bekerja, dan rasa terima dan dimiliki. Kemudian berikutnya untuk tabel Y yang ada di sini untuk pendalaman juga, itu terlihat seperti apa, terdengar seperti apa, dan berperilaku seperti apa. Anak-anak juga harus dipahamkan seperti itu, dan mereka yang mengisi tabel T dan Y ini dan didiskusikan bersama dalam sebuah kelas. Setelah menyepakati terbentuknya keyakinan kelas yang ada. Untuk poin terlihat di sini, berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain, itu dikelompokkan terlihat seperti apa. Jadi ketika mendengar dengan seksama, itu kan menghormati orang lain. Ada kalanya anak-anak kita jelaskan mereka ngomong sendiri. Nah, terlihat seperti apa? Nah, ini di sini anak-anak biar tahu, oh ternyata kalau saya tidak mendengarkan itu saya terlihat tidak menghormati guru saya, seperti itu. Kemudian terdengar seperti apa? Satu orang berbicara, misalkan seperti di sini, boleh saya pinjam? Tidak langsung asal ngambil barangnya temannya yang lain, kemudian nanti akan saya kembalikan ya setelah pinjam. Nah, penjelasan-penjelasan seperti itu harus disampaikan juga kepada siswa agar mereka dari keyakinan yang ada itu bisa memahami pendalaman keyakinan kelas yang ada. Dan yang terakhir di sini adalah berperilaku seperti apa. Berperilaku di sini contohnya adalah semacam tersenyum ramah, kemudian memberikan salam, memberikan ruang bekerja dan lain sebagainya. Ini PowerPoint-nya kelihatan kecil Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat di PPT-nya, jadi lebih besar. Berikutnya lagi untuk pendalaman pada keyakinan kelas, ya ini adalah kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Anak-anak juga harus memahami yang ada di sini. Ki Hajar Dewantoro menyampaikan ya dalam buku kuning halaman 4, beratlah kemerdekaan itu bukan hanya terperintah saja, akan tetapi juga dapat menggerakkan dirinya, mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuknya juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ya, jadi kemerdekaan itu tidak hanya bebas dari tidak diperintah saja, tapi juga dapat menggerakkan dirinya dan mengatur dirinya dengan tertib. Dan juga ini terkait dengan orang lain. Nah, di sini tadi dengan keyakinan kelas, ketika kita katakanlah bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang ada, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi ini terkait dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau dalam lingkungan kelas berarti terkait dengan temannya, terkait dengan gurunya, dan lain sebagainya.
Nah, di sini pada pendalaman berikutnya selain tabel T, tabel Y, ada lagi tugas saya dan tugas kamu, di mana guru itu tugasnya apa. Misalkan di sini guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menggerakkan, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap murid. Itu tugas guru. Kemudian tugas murid apa? Mereka harus tahu dan harus menyepakati bersama, yaitu belajar, membaca, menghasilkan karya terbaik, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan, mendengar, memeriksa tugas, dan lain sebagainya. Guru juga tidak boleh, guru tugasnya bukan menyakiti. Nah, itu guru juga tugasnya bukan memaksa. Guru juga bukan tugasnya merapikan barang-barang murid. Guru bukan menyiapkan makanan murid dan lain sebagainya. Di sini jelas sekali. Dan guru tugasnya bukan juga, oh ini murid ya, jadi lurus dengan murid, menyakiti atau disakiti. Murid juga bukan tugasnya mengeluh. Ada juga di situ merusak barang pribadinya, mengerjakan tugas guru, memutuskan untuk ikut teman dan lain sebagainya. Jadi pendalaman dari keyakinan kelas, kalau kita bisa timbulkan, itu tadi ada tabel T, ya, ada tabel Y, dan tugas kamu dan tugas saya, atau tugas guru ataupun tugas murid. Sehingga dengan pendalaman yang ada, maka murid akan benar-benar nanti lebih paham tentang keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama. Oke, ini tadi keyakinan kelas sudah kita bahas. Ini tadi agak panjang teorinya, Bapak dan Ibu. Untuk sebelum kita pindah ke materi berikutnya, saya minta Bapak dan Ibu salah satu atau adik-adik mau merefleksikan terkait dengan apa yang kita pelajari tadi itu, mulai dari peraturan, berawal dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu berawal dari peraturan terlebih dahulu, kemudian disederhanakan menjadi nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini bertujuan untuk membentuk lingkungan yang positif. Kenapa? Karena dengan memegang keyakinan kelas, motivasi intrinsik siswa itu akan tumbuh. Ketika motivasi intrinsik siswa tumbuh, maka budaya positif di sekolah akan tumbuh juga. Saya minta untuk Bapak Ibu atau adik-adik, ada yang mau merefleksikan materi kita yang pertama ini? Silakan. Bu Erna barangkali mau merefleksikan untuk terkait materi keyakinan kelas, atau Pak Heru atau adik-adik? Oh, Ibu Erna, mic-nya monggo. Mungkin untuk keyakinan kelas itu sifatnya lebih fleksibel atau lebih luas daripada peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu semua warga sekolah atau warga di kelas itu bisa menjalankan dengan ikhlas dan legowo, seperti tidak dipaksa atau diatur, tapi kesimpulannya tetap sama, yaitu peraturan. Jadi untuk keyakinan lebih luas dan sedikit terikat juga, tapi peraturan kelas juga lebih terikat, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Erna. Jadi ini tadi ada peraturan kelas ya, kemudian ada keyakinan kelas. Jadi berawal dari peraturan kelas tersebut, yang kalau peraturan kelas itu memang sifatnya mengikat ya, mengikat, kemudian membatasi, kemudian mengatur, kemudian disederhanakan menjadi bentuk keyakinan kelas yang nantinya itu anak biar lebih mengingat, lebih mudah mengingat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, kemudian diimplementasikan agar tumbuh motivasi intrinsik. Jadi nggak diperintah, nggak dikasih tata tertib, anak itu sudah tumbuh, tapi tetap harus ditulis juga seperti itu tadi, karena bentuk keyakinan kelas itu
bentuk fisiknya itu malah memang ditempel untuk mengingatkan anak-anak agar selalu ingat dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi kalau di breakdown ke peraturan-peraturan kelas yang ada. Oke, terima kasih untuk refleksinya Bu Erna. Monggo, barangkali Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan refleksi lagi. Terima kasih. Monggo Pak Arya. Terima kasih Pak Fakih. Mungkin saya menambahkan dengan yang disampaikan oleh Bu Erna tadi. Kalau kita betul-betul menerapkan dan menumbuhkan keyakinan di kelas itu dengan sangat baik, otomatis yang saya kira otomatis nanti tidak akan ada hukuman, karena memang diyakinkan bahwa itu tadi misalkan tidak terlambat, saya tidak akan terlambat masuk sekolah katakanlah, karena datang lebih tepat akan lebih nyaman. Kalau sudah ditanamkan dalam diri siswa dia akan datang tepat waktu dengan nyaman, maka dia akan melakukan itu setiap hari. Jadi hukuman-hukuman yang telah disiapkan tadi, mungkin saya tadikan dengan yang Pak Khoirul tadi, mungkin sudah tidak ada lagi hukuman itu. Dan pada ujungnya nanti kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila itu nanti. Ya, mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Arya, refleksi yang luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan kelas ini tadi, keyakinan kelas itu adalah nanti sebagai dasar dari restitusi siswa. Tadi Pak Khairul kan sudah menyampaikan bahwasannya ada hukuman, ada peraturan, ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini terkait dengan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian paradigma baru yaitu menggunakan restitusi untuk menyadarkan siswa terhadap kesalahan yang dia lakukan agar nantinya siswa itu tidak katakanlah trauma, tidak merasa terbebani, kemudian dan lain sebagainya, maka dilakukan penanganan dengan cara baru yaitu melakukan restitusi yang nanti itu lebih lengkapnya ada di bab berikutnya, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Dan dasar dari segitiga restitusi yang ada itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan. Makanya ini tadi kenapa kita membuat keyakinan kelas yang berdasar dari peraturan yang ada, karena nanti keyakinan kelas ini akan kita pakaikan sebagai dasar dari restitusi siswa. Itu yang bisa kita sampaikan untuk modul yang pertama. Modul yang ketiga, mohon maaf. Kemudian sekarang kita pindah ke modul yang keempat. Modul yang keempat di sini tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya, sedikit. Tapi kita harus tahu, harus paham. Pak Khoirul tadi menyampaikan ketika siswa melakukan kesalahan itu dengan cara pandang yang baru. Kalau dulu tidak ada alasan berbuat kesalahan, kalau dengan cara pandang yang baru, semua orang mempunyai tujuan ketika mereka berbuat kesalahan. Semua orang memiliki alasan ketika mereka berbuat kesalahan, kan seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas yang terhubung terkait dengan penanganan siswa yang bermasalah atau yang melakukan kesalahan. Nah, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya, menurut Dr. William Glasser ya, itu ini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar bertahan hidup, gimana bisa survive. Kemudian manusia itu pasti butuh yang ini juga Bapak Ibu. Nah, ini kasih sayang ya, kasih sayang dan rasa diterima. Siapapun itu pasti butuh ini. Kemudian manusia juga butuh ini juga, kesenangan, hiburan dan lain sebagainya. Kemudian manusia baik mulai anak kecil sampai dewasa juga butuh kebebasan. Kemudian manusia juga butuh akan penguasaan. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini ya, mulai dari bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan tadi, pada dasarnya itu ketika manusia berbuat kesalahan ya, maka
manusia itu mempunyai tujuan di balik perilaku yang mereka buat. Jadi apapun itu bentuk kesalahannya, mereka pasti punya alasan atau punya tujuan dari apa yang mereka perbuat tersebut. Apa tujuan mereka? Tujuan utama mereka itu adalah di sini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari 5 poin yang ada, siswa jika melakukan kesalahan, kita cari di mana dia itu kebutuhan hidup yang belum terpenuhi. Ketika manusia itu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka akan melakukan berbagai cara ya di sini ya, berbagai cara. Jika tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, lah maka mereka bisa melanggar peraturan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau melanggar peraturan berarti melanggar peraturan. Kemudian juga tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang tadi disepakati. Jadi kita harus lihat ketika siswa memiliki masalah, masalahnya apa? Kebutuhan dasar hidup apa yang mereka itu tidak terpenuhi. Misalkan nakal di kelas, celometan ya, celometan. Itu siswa pasti punya alasan di kelas. Kita tidak bisa serta-merta langsung menghukum dan memberikan konsekuensinya. Kita dekati dulu, kita lihat, kita amati kebutuhan dasar hidup apa yang masih mereka belum miliki. Oh ternyata dia itu celometan, ingin diperhatikan, ya kan? Ingin diperhatikan itu berarti apa? Kebutuhan hidupnya yang kurang ini apa? Kurang kasih sayang. Berarti guru bisa menyentuh siswa dari sudut pandang tersebut, seperti itu. Kemudian Gleiser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah dalam diri kita itu bisa mengidentifikasi kebutuhan apa yang kurang, dan kita bisa mendorong perilaku kita untuk melakukan perubahan positif ya, dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif juga. Kalau anak-anak tidak terarah, tidak diarahkan, maka mereka akan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya ini dengan cara negatif. Jadi seperti tadi itu celometan, itu bisa dikategorikan mereka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan cara yang negatif. Dasarnya kurang kasih sayang, pelampiasannya di kelas. Kemudian membuli teman. Nah, membuli teman. Kalau kita lihat dari 5 dasar kebutuhan hidup, kira-kira terhubung dengan yang mana Bapak Ibu? Misalkan membuli teman, kasih sayang juga ya Bu ya. Jadi membuli teman, dia itu biasanya juga dia menjadi korban bully seperti itu ya. Bisa jadi dia kurang mendapatkan kasih sayang, kemudian dia itu ingin merasa berkuasa, kan seperti itu ya. Berarti ada yang kurang dalam kebutuhan dasar hidup siswa tersebut, yaitu dia ingin melampiaskan penguasaannya. Nah di sini kita harus mengenali kebutuhan dasar dari siswa-siswa yang ada di hadapan kita. Kita tidak bisa langsung memvonis mereka bersalah, kemudian menghukum ataupun melakukan konsekuensi, tapi kita lihat dulu dasar kebutuhan hidupnya yang masih kurang itu apa, kemudian kita coba lihat solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup siswa tersebut seperti apa. Nah ini Bapak Ibu, kalau untuk kebutuhan petani hidup itu adalah kompetensi psikologis akan perasaan aman dan nyaman ya, aman dan nyaman, kebutuhan psikologisnya terpenuhi semua. Kemudian berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk kasih sayang diterima ini bukan hanya di sekolah, di rumah juga seperti itu, di lingkungannya juga bisa seperti itu. Dan yang paling penting dalam masa pertumbuhan siswa, kasih sayang ini juga dijalin dengan rekan sebaya mereka, seperti itu. Penguasaan. Jadi di sini penguasaan, pengakuan. Anak-anak itu kadang-kadang kan butuh pengakuan seperti itu ya, butuh pengakuan. Di sini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui, dan didengar, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini dianggap berharga
ketika kita bisa membuat perbedaan, pencapaian kompeten dan dihormati. Jadi anak-anak juga membutuhkan hal tersebut. Ketika kita mengapresiasi siswa yang berprestasi dan lain sebagainya, itu adalah bentuk dari penguasaan. Dan poin yang kelima di sini adalah kebebasan, ya. Anak-anak itu juga butuh bebas, bebas menentukan pilihan, ya, bebas otonom terhadap dirinya sendiri, kemudian bisa mengendalikan arah hidupnya. Itu terkait dengan kebebasan mereka dan tidak terpengaruh dengan orang-orang lain. Jadi kalau 5 kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka siswa akan cenderung untuk tidak melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Ini ada yang terakhir, mohon maaf, kesenangan, ya, kesenangan atau hiburan. Jadi anak-anak juga membutuhkan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Karena ini memang kodratnya anak untuk tumbuh, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan guru itu tidak bisa membentuk siswa karena mereka sebenarnya pada dasarnya itu sudah punya ciri khas atau karakter yang sudah menjadi kodrat mereka. Guru bisa menuntun atau mengarahkan saja, mempertebal potensi-potensi atau kelebihan mereka yang positif, kemudian menghilangkan kekurangan-kekurangan mereka atau potensi-potensi negatif mereka, seperti itu. Berikutnya lagi, ini kita punya beberapa contoh. Coba kita lihat. Ini contohnya untuk anak SD ini sepertinya, Bapak Ibu, ya, untuk anak SD. Jadi kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak. Ini kita lihat dari sudut pandang yang mana. Ketika ada pernyataan, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru gitu. Ini kira-kira kebutuhannya dari kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau apa, Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu atau adik-adik. Nah, ini adik-adik ini barangkali mau menjawab. Ini kira-kira terhubung dengan kebutuhan dasar hidup yang mana? Kesenangan. Oke. Yang pertama ini adalah aku senang, ada kata kuncinya senang, ya, berkaitan dengan kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kalau ini juga sebenarnya jelas sekali, ya, ini, ya. Kira-kira dari kebutuhan dasar hidup yang mana? Yang kedua ini kasih sayang. Jadi anak itu ingin merasa diperhatikan, ya, kalau yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini kira-kira yang mana ini? Jadi anaknya lari-lari, tapi nggak tertangkap-tangkap anaknya itu. Kira-kira terhubung dengan poin yang mana dari kebutuhan dasar hidup siswa ini? Penguasaan. Oke. Kemudian yang di sini, yang terakhir ini adalah aku bosen. Iya, yang keempat ini, aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku pengen pindah tempat. Kira-kira ini terhubung dengan kebutuhan dasar yang mana? Kebebasan. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama tadi, anaknya pengen kejar-kejaran, pengen happy-happy, pengen apa? Dia pengen kebutuhan dasar hidup senangnya itu terpenuhi. Kemudian ibu kejar aku. Nah, karena ibu guru sayang aku. Nah, bentuk kasih sayangnya dengan memperhatikan, ya kan? Anak celometan itu harus diperhatikan karena mereka kurang kasih sayang. Nggak tahu kurangnya di mana, kurang di rumah atau kurang di lingkungan. Itu harus kita perhatikan. Kemudian jangan sampai anak seperti itu malah kita omel-omeli, kita vonis dan lain sebagainya. Itu anaknya nanti semakin menjadi-jadi nanti. Kemudian aku hebat kan, bikin ibu guru kejar aku. Anak-anak juga butuh penguasaan, pengakuan untuk kompetensi yang mereka miliki. Karena itu adalah kodrat manusia, punya kebutuhan dasar seperti itu.
Berikutnya lagi di sini aku bosan belajar. Nah ini manusia itu makhluk yang cepat bosan nih, gampang bosan. Mereka menginginkan ini kebebasan. Gimana kita menyikapi sebagai guru untuk mengakomodasi kebebasan siswa dalam menentukan pilihan-pilihannya. Nah ini setelah kebutuhan dasar hidup, Yati yang pertama, kemudian sekarang materi yang berikutnya ini sangat simpel sekali, pendek sekali ini, terkait dengan dunia berkualitas. Bapak Ibu mungkin, bahkan juga siswa, itu mungkin punya pandangan tentang dunia berkualitas seperti apa yang mereka inginkan, yang mereka impikan. Ya, dunia berkualitas itu adalah representasi yang berisi orang, kemudian orang-orang yang katakanlah kita senangi, orang-orang yang mensupport kita, hal-hal apa saja yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi itu. Kebutuhan dasar kan ada 5. Siapa saja orang-orang yang di sekitar kita yang bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Hal-hal apa saja yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, guru harus hadir di tengah siswa untuk memenuhi kebutuhan dunia berkualitas tersebut. Kemudian Dr. William Glaser menyebutkan, nah ini menganalogikan dunia berkualitas itu kayak album foto. Nggak semua foto itu masuk di situ. Jadi dipilih foto-foto yang terbaik. Ambil foto jadi berapa pose gitu ya. Ambil pose yang terbaik, taruh di album ya. Pose apa saja atau hal apa saja yang sangat signifikan dan terbaik ya, yang membuat hidup itu lebih bermakna. Itu dunia berkualitas. Kemudian orang, tempat, benda atau nilai-nilai kepercayaan penting ada dalam dunia berkualitas. Kemudian syaratnya semuanya harus yang terbaik, yang sangat baik, yang untuk memenuhi salah satu atau kalau bisa kelima kebutuhan dasar tersebut ya. Dan kebutuhan dunia berkualitas itu sangat spesifik dan unik. Antara siswa A dengan siswa B dunia berkualitasnya beda. Guru A dengan guru B bisa jadi juga berbeda. Kenapa? Karena dunia berkualitas bagi mereka itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada seorang siswa yang sudah terpenuhi semua kebutuhan dasarnya. Ada beberapa siswa yang hanya terpenuhi 1 atau 2 kebutuhan dasar, yang lainnya belum. Nah, disitulah kita untuk memandang dunia berkualitas itu dengan cara yang pandang yang berbeda, spesifik dan unik. Nah, di sini untuk murid kita mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka ya. Guru, tugas kita di sini memasukkan hal-hal yang bermakna untuk mereka, hal-hal yang bermakna untuk mereka, dan nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sepakati dalam keyakinan kelas ya, untuk membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid. Dan nanti murid akan hadir sebagai individu yang positif, kemudian hadir dalam dunia yang berkualitas, yang menghargai nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ini kita sudah di penghujung materi keempat ya, di mana materi keempat kita tadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan nilai-nilai dan dunia yang berkualitas. Dari pemaparan ini tadi, Bapak dan Ibu ada yang mau merefleksikan apa yang sudah kita bahas? Saya beri kesempatan untuk melakukan refleksi kepada Bapak Ibu sekalian. Adik-adik, nah ini adik-adik barangkali ada yang mau merefleksikan, silakan, terkait kebutuhan dasar manusia, kemudian dunia yang berkualitas. Bapak Elvin, silakan. Silakan Pak Elvin, silakan melakukan refleksi tentang apa yang sudah ada gambaran tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang terkait dengan siswa, kemudian
dunia yang berkualitas. Ya, terima kasih Bapak Fatih. Menurut saya di bab ini kita disadarkan tentang pandangan setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang secara sadar maupun tidak sadar yang kita butuhkan untuk terpenuhi. Jika semua kebutuhan dasar itu dapat terpenuhi, itu bisa menimbulkan efek-efek tindakan-tindakan yang tidak kita sadari. Jika kebutuhan itu terpenuhi semua, kita lebih ringan, tidak memiliki beban, sehingga pemikiran kita bisa positif dan selalu bersyukur. Jika salah satu atau dua, tiga, atau semua kebutuhan dasar manusia yang kita miliki itu tidak terpenuhi, secara tidak sadar diri kita itu melampiaskannya dalam bentuk tindakan-tindakan yang kita hadirkan dalam lingkungan kita sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih Pak Elvin, refleksi yang luar biasa Bapak Ibu ya dari Pak Elvin terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau merefleksikan tentang dunia berkualitas atau kebutuhan dasar manusia. Satu refleksi lagi. Bu Isa, ini tadi Bu Isa kok sudah agak low baterainya ini tadi. Silakan Bu Isa, terkait dengan dunia berkualitas yang memang tujuannya untuk pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia tadi itu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusianya seperti apa, monggo bisa direfleksikan. Terima kasih atas terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti yang sudah disampaikan Pak Elvin. Di sini akan terjadi keselarasan Pak. Jadi kalau misalkan memang seluruh kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi dengan baik, kita bisa berlaku dengan baik juga di lingkungan kita sehingga terjadi keselarasan. Di situ kita juga bisa hidup berdampingan dengan damai, tidak akan ada misalkan ada penyimpangan, ada pelanggaran itu bisa diminimalisir begitu. Baik, terima kasih Bu Iza untuk refleksinya yang luar biasa. Bapak dan Ibu, terkait dengan modul 3 dan modul 4. Modul 3 adalah keyakinan kelas Bapak Ibu tadi ya. Keyakinan kelas itu perlu kita bangun. Sudah ada peraturan, tapi kita tetap perlu membentuk sebuah keyakinan kelas yang disepakati bersama antara guru dengan siswa. Keyakinan kelas terbentuk, maka siswa akan tumbuh motivasi intrinsiknya. Kemudian lahirlah lingkungan yang positif, lahirlah budaya positif di sekolah tersebut. Kemudian dalam implementasinya nanti, keyakinan kelas ini akan dijadikan dasar untuk melakukan restitusi terhadap siswa dengan menggunakan segitiga restitusi yang nanti akan dibahas di modul 5 dan 6 oleh Bapak Anjar Isnafatila. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas ini kita juga perlu memahami, karena kita harus bisa melihat dari sudut pandang mana anak katakanlah berbuat kesalahan. Mereka pasti punya alasan kenapa mereka melakukan hal itu, kenapa mereka sampai melakukan kesalahan tersebut. Kebutuhan dasar apa yang harus mereka penuhi, kemudian bagaimana cara menanganinya. Lah, cara menanganinya harus dengan menggunakan cara yang positif, mencari solusi positif dengan menggunakan restitusi lagi. Jadi nanti ujungnya adalah di restitusi siswa. Baik Bapak dan Ibu, mungkin waktunya sudah terbatas ini Bapak Ibu, karena akan berganti dengan sesi selanjutnya. Saya sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ucapan ataupun tindakan. Saya akhiri sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Isa selaku moderator. Upload